Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan mengawali pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita awali dengan hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu binniyat, tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu, likulli imri'in, masing-masing orang itu akan mendapatkan manawa, apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang berhijrah dan hijrahnya dengan niatan ilallahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, yusibuha, ia akan mendapatkan dunia. Awim ra'atin yankihuha, atau ia hijrah untuk mendapatkan seorang wanita, yankihuha, ia akan bisa menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa atau untuk apa ia hijrah kepadanya. Jadi orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau ada orang sholat biar dibilang alim, ya dia akan mendapatkan julukan alim karena sholatnya, tapi tidak akan pernah mendapatkan pahala. Kalau orang ingin bersedekah, kok ingin dibilang dermawan, ia akan mendapatkan julukan dermawan, tapi tidak akan mendapatkan pahala. Kalau ada orang perang ingin dibilang pahlawan atau ingin dibilang seorang pemberani, ya dia akan mendapatkan julukan itu, tapi tidak akan pernah mendapatkan pahala. Coba kita baca syarah hadis ini, syarah yang pendek, Syarah Tuffah Ar-Rabbaniyah. Coba kita perhatikan. Langsung kita masuk ke fawaidul hadis. Ma yustafadu minhu. Faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Coba teman-teman perhatikan yang ingin baca kitab, belajar baca kitab, perhatikan. Insyaallah sebagian kalimat saya i'rab. Yang pertama, al-hathu 'alal ikhlas. Hadis ini yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah al-hathu 'alal ikhlas, dorongan untuk berbuat ikhlas. Fa innallaha la yaqbalu minal amali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minal amali, tidak akan menerima sebuah perbuatan, min jangan diterjemahkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perbuatan illa ma kana sawaban, kecuali amalan itu adalah sawaban, benar. Benar itu tolak ukurnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa batagha bihi wajhahu, dan amalan itu orang yang berbuat ibtagha bihi, mencari wajah Allah, wajhahu, ini kembali kepada Allah, bihi, dengan perbuatan yang ia lakukan itu. Jadi syarat diterimanya amal ada dua. Pertama harus sawaban, benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua harus diniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walihada istahabbal ulama'u, ini fa'il. Walihada istahabba, para ulama mensunnahkan istiftahal musannafat, mengawali buku-buku karangan mereka bihadzal hadis, dengan hadis ini, tanbihan, untuk mengingatkan litalib, bagi penuntut ilmu, litalibi, ala tashihin niyati, untuk selalu memperbaiki niat. Yang kedua, annal af'al allati yutaqarrabu biha, taqarraba yataqarrabu itu mendekat, yutaqarrab digunakan untuk berdekat, mendekat.
annal af'al allati yutaqarrabu biha ila Allah azza wa jalla, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Idza fa'alaha al-mukallafu ala sabilil adati, kalau dilakukan oleh seseorang hanya karena kebiasaan saja, bukan karena Allah, cuma karena rutinitas saja, lam yatarattabits thawabu ala mujarradi dzalika, hal itu tidak akan menyebabkan pahala itu ada. Jadi kalau cuma ada sebuah perbuatan kok dikerjakan karena rutinitas, bukan karena mengharapkan pahala Allah, maka tidak ada pahalanya. Lam yatarattabits thawabu ala mujarradi dzalikal fi'li wa in kana sahihan, meskipun perbuatannya benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yaqsida biha at-taqarruba ila Allah, hingga ia meniatkan untuk bertakarrub kepada Allah dengan perbuatan itu. Jadi sebuah perbuatan kalau niatnya bukan untuk Allah, hanya karena rutinitas umpamanya, tidak untuk mencari wajah Allah, maka perbuatan itu tidak ada pahalanya meskipun perbuatan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, faidah dari hadis ini adalah fadlul hijrati ilallah wa rasulihi, fadilah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa qad waqa'atil hijratu fil islami ala wajhaini, hijrah dalam Islam telah terjadi ada dua jenis. Yang pertama, al-intiqal min daril khaufi ila daril amni, hijrah dari negeri yang kampung yang menakutkan, kampung ketakutan, maksudnya yang di situ kaum muslimin tidak aman, ila daril amni, ke negeri yang aman, sebagaimana fi hijratayil habasyah, dalam dua hijrah ke Habasyah, wa batida'il hijrati, dan awal-awal hijrah, min Makkah ilal Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Atsani, yang kedua, al hijrati min daril kufri, hijrah dari negeri kufur ila daril iman, ke negeri keimanan. Wa dzalika ba'da an istaqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, dan hal itu setelah tetapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di kota Madinah. Wa hajara ilaihi, dan hijrah ke sana. Wa hajara ilaihi, dan hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam man amkanahu dzalika minal muslimin, orang-orang yang bisa untuk pergi untuk hijrah dari kalangan kaum muslimin. Wa kanatil hijratu idzaka takhtassu bil intiqal ilal Madinah, saat itu hijrah hanya khusus boleh dari kota Mekah ke kota Madinah. Ila an futihat Makkah, hingga kota Mekah futihat, ditaklukkan. Fanqata al ikhtisasu, maka setelah kota Mekah ditaklukkan, maka kekhususan untuk hijrah hanya ke kota Madinah itu sudah terputus. Wa baqiya umumul intiqal, akan tetapi keumuman untuk harus pindah min daril kufri, dari negeri kufur ke negeri Islam, ila daril Islam, tetap ada. Liman qadara alaihi wajiban, bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan pindah. Jadi kalau ada orang hidup di negeri kafir dan mereka di situ tidak bebas untuk melaksanakan agama mereka, terancam ketika melaksanakan agama mereka, mereka harus pindah ke negeri-negeri yang aman atau ke negeri-negeri yang mereka bebas untuk melaksanakan amalan-amalan agama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.